supaya kita dalam keadaan sehat, dalam pemeliharaan Tuhan, di dalam keadaan pertolongan Tuhan. Saat ini ketemu lagi dengan saya bernama Ardianus Lombu. Saya kuliah di Sekolah Tinggi Teologi Kalimantan. Kali ini saya bersyukur buat teman-teman, saudara-saudara bisa terus menonton video-video yang boleh saya bagikan untuk kita semua. Dan itu semua saya menyadari itu pertolongan Tuhan dalam hidup saya secara pribadi, hingga saya bisa dapat men-share video-video atau berupa firman Tuhan yang bisa menolong hidup kita semua, hidup saudara dan hidup juga saya sendiri. Nah, saat ini saya akan mau share firman Tuhan lagi kepada kita semua, sebagaimana kita yang percaya kepada Tuhan, yang percaya kepada Yesus Kristus, bahwasanya kita yakini bahwa firman Allah yang telah diberikan kepada kita adalah suatu hal yang luar biasa, yang terus mengingatkan kita, menegur kita, menasihati kita dalam segala perilaku hidup kita yang terdapat di dalam hidup ini semasa kita ada di dunia ini. Oleh sebab itu saya akan berdoa untuk saudara-saudara dan dimanapun ada berada saat ini. Tuhan Yesus, kami bersujud kepada Engkau, berterima kasih penyertaan Engkau dalam hidup kami. Dan saat ini kami kembali lagi kepada Engkau, mau merenungkan firman dan men-sharekan firman Tuhan. Dan biarlah ini tuntunan Tuhan yang terjadi dalam pribadi kami dan membukakan hati saudara-saudara yang menonton video ini. Terima kasih Bapa di surga, berkati juga saudara-saudara dimanapun berada saat ini. Apapun pergumulan mereka, apapun persoalan hidup mereka, Tuhan bercampur tangan, Tuhan terlibat dalam hidup mereka. Sebab Engkau ya Tuhan berdaulat dalam setiap hidup orang percaya. Dan oleh sebab itu Tuhan, kami mau letakkan hidup kami dan perenungan ini juga di tangan-Mu. Terpuji Engkau, haleluya, amin. Oke saudara-saudara, kali ini kita akan mau share firman Tuhan, atau saya mau berbagi firman Tuhan yang terdapat pada Pengkhotbah pasal 1, Pengkhotbah pasal 11 ayat 9. Kali ini saya akan mau berbicara bagaimana kita mau menikmati hidup kita di masa muda kita. Menikmati hidup kita di masa muda kita. Tuhan kita telah memberikan suatu kebebasan bagi kita untuk melakukan segala sesuatu di dunia ini, ya. Mengapa saya bisa katakan itu? Ya, kita diberikan kebebasan dalam melakukan hal-hal yang menyenangkan hatinya, terutama ya memuji Dia dan terus mengandalkan Tuhan dalam hidup. Nah, dalam kali ini saya akan mau berbagi firman atau share firman Tuhan yang terdapat pada Pengkhotbah pasal 11 ayat 9 yang berbunyi berkata, "Bersukacitalah hai pemuda dalam kemudaanmu, biarlah hatimu bersuka pada masa mudamu, dan turutilah keinginan hatimu, dan pandangan matamu. Tetapi ketahuilah bahwa karena segala hal ini Allah akan membawa engkau ke pengadilan." Nah, apa sih maksud firman Tuhan ini? Ya, tapi nyata-nyatanya dia mau mengingatkan kita bahwasanya kita harus bersukacita dalam masa muda kita. Banyak segala yang kita ketahui di masa-masa mudanya dia menggunakannya itu dengan hal-hal yang mungkin dijauh dari kesukacitaan saudara. Contohnya dia mungkin sih dalam pikirannya saya udah bersukacita, tapi itu sebenarnya salah, ya. Seperti dia mau hura-hura atau mabuk-mabukan. Itu salah satu sukacita mereka, bahwasanya mereka merasa sukacita, ya. Tetapi kali ini yang dimaksud adalah sukacita di dalam Tuhan, ya. Memberi diri mengikuti Tuhan, mengikuti perintah Tuhan di dalam hidup ini. Jadi dia terkatakan pada frase pertama, bersukacitalah hai pemuda. Nah, ini tertuju kepada pemuda, tapi tidak juga tertutup kemungkinan kepada bapak, ibu dan saudara-saudara sekalian. Nah, dikatakan lagi dalam kemudaanmu. Tetapi firman kali ini akan menekan adalah kemudahan. Ya, seperti saya sekarang ini dan juga saudara yang lagi nonton. Saudara yang kasih dalam nama Yesus Kristus,
biarlah hatimu bersuka pada masa mudamu. Ya, sekarang banyak yang susah hati, ya, banyak yang bergumul, banyak yang memperoleh beban-beban berat. Tetapi dikatakan kepada kita, biarlah hatimu bersuka pada masa mudamu, dan turutilah keinginan hatimu dan pandangan matamu. Apa maksud ini ya? Menuruti keinginan hati dan pandangan matamu. Kita diberikan suatu kebebasan bahwasanya kita berhak memilih jalan yang menurut kita baik. Tetapi kita harus tahu jalan yang benar itu apa. Dan itu berasal dari mana dan siapa yang menuntunnya. Gitu loh. Turutilah keinginan hatimu. Keinginan hati kita ini banyak beragam, saudara-saudara ya. Ya, kalau kita pikir-pikir, isi hati kita, keinginan kita, tekad kita, impian kita banyak sekali dan sangat tinggi sekali. Tetapi kalau kita tidak mengutamakan suatu hal yang benar, yang Tuhan berkenan dalam hidup kita, semua itu tidak sia-sia. Lanjut, saudara dikasih dalam nama Yesus Kristus, pandangan matamu. Kali ini kita melihat suatu, ada pandangan ya, pandangan yang kita lihat di sekitar kita, di mana kita tinggal saat ini atau kita berada saat ini ya saudara. Banyak kita lihat ada orang yang sudah sukses, ada orang yang sudah kaya, ada juga orang yang mungkin masih belum bisa sukses. Ada juga orang atau saudara-saudara, ada juga yang ya hidupnya pas-pas seperti itu. Dan ada juga yang kita lihat, oh mantap, dia punya mobil, dia punya motor, dia punya ini dan itu. Kita lihat juga, dia itu, bagus, dia tuh ikut hura-hura, mereka itu bahagia ya, surah-surah bersama-sama dengan teman-teman. Tapi dia tidak tahu itu bermanfaat, itu berkenan kepada Tuhan atau tidak. Ya, kita diberi suatu kebebasan dalam memilih jalan yang benar dalam hidup kita ini. Ya, sebab ada nanti ayat frase yang terakhir saya katakan, tetapi ketahui. Ini kata harus kita garis bawahi ya saudara-saudara. Tetapi ketahuilah bahwa karena segala hal ini yang kita maksud tadi, segala sesuatu yang kita lihat tadi, yang menjadi keinginan hati kita tadi, yang menjadi suatu problema, suatu kelakuan hidup kita, tetapi segala hal ini Allah akan membawa engkau dikatakan di sini pribadi lepas pribadi saudara dan juga pribadi saya, ya, membawa engkau ke pengadilan. Jadi kata kunci di sini adalah pengadilan. Ya, kenapa Tuhan atau Allah akan membawa kita ke suatu pengadilan? Apa sih maksud pengadilan? Itu suatu hal yang diberikan kepada kita, diadili kita, ditanya kepada kita, apa yang telah engkau perbuat di masa mudamu, ketika nanti Tuhan Yesus datang kedua kali. Oke, oleh sebab itu apa sih yang diadili? Yaitu adalah diri kita. Apa yang diadili dalam diri kita? Ya, maksudnya siapa yang diadili? Yaitu kita sendiri. Apa yang diadili dalam diri kita, saudara-saudara? Yaitu perbuatan-perbuatan kita di masa kita ada di dunia ini. Apa yang menjadi perbuatan-perbuatan yang diadili? Contohnya, kita telah melakukan hal-hal yang tidak baik. Contohnya, mencuri, ya, iri hati, ya, apalagi ya, banyak sekali contoh-contoh yang mungkin tidak berkenan di hadapan Tuhan, dan itu tidak berkenan di hadapan Tuhan, saudara-saudara. Apalagi melakukan seks kepada lawan jenis, ya, yang tidak menjadi pasangannya gitu, yang tidak suami istri gitu. Dia membawa kita suatu ke pengadilan. Itulah yang diadili dalam hidup ini, saudara-saudara. Siapa yang mengadili kita? Yaitu Allah sendiri, ya. Allah itu sendiri yang mengadili hidup kita.
Oleh sebab itu kita tahu bahwasanya Allah itu tidak suka dalam perbuatan-perbuatan yang kurang baik, saudara-saudara. Seperti yang kita tahu tadi, yang seperti yang sudah saya sampaikan tadi, bahwasanya yang Tuhan tidak senang itu seperti perbuatan seperti rokok, main judi, mencuri, berzina, dan lain sebagainya, saudara ya, dan iri hatilah dan sebagainya kan. Oleh sebab itu marilah melakukan marilah mengikuti keinginan hati ini dengan baik, saudara-saudara, memikirkan yang. Oleh sebab itu, saudara-saudara, marilah melakukan hal yang baik kepada Tuhan, supaya ketika kita menghadap kepada Tuhan, supaya kita memperoleh hal yang terbaik, yaitu hidup kekal. Kita diadili dengan baik, kita dituntut dengan dan ditempatkan ke tempat yang baik. Nanti kalau kita diadili oleh Tuhan, kalau kita diadili kalau hal-hal yang kurang baik, guna apalah kita hidup di dunia ini. Oleh sebab itu marilah kita mengejar hal-hal yang baik, marilah mengikuti hal-hal yang mungkin kita lihat itu baik dan itu mau menyenangkan Tuhan, kita lihat dan kita mengikuti pandangan hati kita bahwasanya itu adalah hal yang mau menyenangkan dan mau memuji dan membesarkan nama Tuhan, sehingga kita dapat menjadi berkat kepada setiap orang yang ada di sekitar kita. Demikian yang boleh saya sampaikan kepada kita, yang saya share kepada kita malam hari ini. Semoga renungan ini, firman Tuhan ini memberkati hidup kita semua, terutama kepada saudara-saudara pemuda-pemudi dimanapun Anda berada saat ini, dan juga termasuk pribadi saya sendiri, supaya firman ini dapat kita terapkan dalam hidup kita, supaya kita mau menyenangkan hati Tuhan. Kita berdoa. Kami bermuji Engkau Tuhan atas firman ini, bersyukur Engkau telah mengingatkan kami bahwasanya kami mau mengikuti isi hati kami, pandangan mata kami, bahwa kami melihat bagaimana besar kasih Tuhan dan bagaimana pertolongan dalam hidup kami, sehingga kami Tuhan mampu dalam melakukan hal-hal yang terbaik di dalam hidup kami ini, supaya nama-Mu dimuliakan ya Tuhan, sehingga kami Tuhan dapat menjadi berkat bagi setiap orang, dan Tuhan mampukan kami, sanggupkan kami dalam menjalani proses hidup kami di dunia ini. Dalam nama Yesus, haleluya, amin. Salam.